Well, hello, hello. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dexta Tarot. Apa kabar Capricorn? Akhirnya kita berada di 3 zodiak terakhir untuk prediksi di tahun 2022 ya. Seperti judulnya, ini aku akan bacain prediksi kalian di tahun 2022, oke? Seperti biasa, aku bagi bacaan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah general life kalian seperti apa. Kemudian yang kedua ada love life kalian seperti apa. Yang ketiga karir keuangan. Dan terakhir adalah advice atau pesan buat kalian gitu. Mari kita mulai. Jadi untuk general life itu aku bagi menjadi 3 bagian juga. Jadi ada di 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan 4 bulan ketiga gitu. Oke, kita mulai aja ya. Capricorn 2022. Ini masih bulan Februari, masih sah lah ya. Masih ada sekitar 10 bulan lagi sampai akhir 2022. By the way, aku sudah sembuh total dari COVID. Kalian apa kabar? Aku kenanya Omicron nih. First wave sama second wave, aku alhamdulillah nggak kena. Tapi memang kenanya di third wave ya. Tapi karena udah vaksin 2 kali, jadi cepet juga. Aku cuma seminggu doang kok recovery-nya. Sekarang suaranya juga udah oke, nggak ada pusing, nggak ada demam. Jadi bagi kalian yang masih sakit, semoga cepat sembuh. Minum obatnya, minum vitaminnya, jaga kesehatan. Ya. Oke. Kita mulai aja. Capricorn di 4 bulan pertama, dari bulan Januari sampai bulan April ya. Ini aku nggak bosan-bosan ngingetin kalau ini sifatnya general. Jadi bisa cocok sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Oke. Untuk Capricorn, aku pakai gelangnya adalah Tiger Eye. Ya nggak sih, kalian tuh kayak earthy banget kan. Kalian elemen tanah banget. Jadi kayak warna ini tuh bagus. By the way, kayak Tiger Eye itu bagus untuk kayak prosperity. It's a prosperity crystal. Jadi kristal yang bagus untuk mengundang kekayaan juga. Dan untuk lilinnya, aku tuh suka banget sama lilin ini tuh gak sih? Lilin terapi gitu ya. Ini dari Andy Fang, Poppy's Land. Baunya enak banget. Manis. Kalian kalau mau personal reading bisa langsung aja hubungin aku di Instagram aku Dexta Tarot ya. Itu lebih akurat. Kalau ini kan lebih kayak, how do you say it? Lebih kayak personal, umum, general gitu. Aku terjangkau banget kalau personal reading tuh, jadi jangan ragu untuk hubungi aja Instagram aku, DM aku @dextatarot ya. Jangan lupa follow juga nih Instagram aku, subscribe juga, oke? Gampang banget. Oke, di sini kita punya No Place Like Home, Soulmates. Aku mau coba bacain pakai tarotnya juga ya. Menarik nih. Kayak 4 bulan pertama untuk Capricorn gak jauh-jauh dari rumah nih. Ya. Kita ada Three of Wands. Dan yang terakhir kita ada menarik ya, Wands semua di sini. Aku juga mau pakai Tea Leaf Fortune cards. Tea Leaf Fortune cards buat kalian ya. 3 kartu aja. Oke. Sudah keluar 3-3-nya. Kita ada bouquet, ini yang pertama keluar. Kemudian yang kedua ada chair empty. Dan yang terakhir, ada 4 ternyata. Teardrops and kangaroo. Masuk ya semua di sini. Oke, kita mulai ya. Capricorn, para Capricorn sekalian yang terhormat. Untuk 4 bulan pertama. Dari Januari sampai April kita ada No Place Like Home, Soulmates, ada Judgment, Three of Wands, Ace of Wands, Bouquet, Chair Empty, Kangaroo, sama Three Drops. 4 bulan pertama, memang kamu kayaknya nggak mau jauh-jauh dari rumah ya, yang kulihat ya, dengan adanya No Place Like Home di sini. Jadi semuanya itu, misalnya kamu ada merencanakan atau kepikiran untuk pergi keluar dari rumah atau pindah rumah, aku rasa itu belum akan terjadi di 4 bulan pertama ini. Kamu masih belum bisa lepas dari suasana yang familiar buat kamu, entah rumah kamu secara fisik ataupun orang-orang yang kamu anggap rumah seperti keluarga. Nggak jauh-jauh ya, 4 bulan pertama ini memang hubungannya atau topik yang menjadi highlight kalian adalah soulmate alias pasangan dan keluarga. Memang 4 bulan pertama nggak jauh-jauh dari situ. Kemudian di sini ada Judgment, ada Three of Wands. Jadi memang di 4 bulan pertama ini kalian awali tuh dengan
fase atau dengan kecepatan yang rendah sih. Aku lihat soalnya kayak berasanya nih ya, kalian tuh kayak lagi jalan gitu, persiapan sebelum akhir nanti mungkin melesat. Coba kita lihat ya nanti di 4 bulan kedua dan 4 bulan ketiga. Nah, di sini strategi kalian atau rencana kalian tuh sangat diperhatikan dengan adanya judgment. Banyak orang-orang tuh yang menunggu keputusan kalian, menunggu strategi kalian seperti apa. Ya, banyak yang mengandalkan kalian di sini tuh, kayak mengandalkan misalnya kondisi keluarga atau pasangan yang tadinya lagi nggak baik. Peran kalian tuh sangat-sangat diminta di sini, dijudge banget. Kadang memang rada berat sih, karena ekspektasi yang besar itu dipikul sendirian di punggung kalian gitu. Tapi aku rasa itu juga nggak akan jadi beban buat kalian, karena di Three of Wands dan Ace of Wands kalian super semangat untuk merencanakan ke depannya seperti apa dan eksekusinya seperti apa gitu. Semangat banget sih ini aku lihat ya untuk ngatur 2022 ini akan seperti apa ke depannya gitu. Sekarang kita lihat di bouquet. Ada compliments from an admirer. Nah, mungkin dari rencana kamu yang apik ini, kamu bakal banyak dapat kayak compliments atau pujian dari orang-orang yang memang mendukung kamu dan mengidolakan kamu. Nah, di sini ada yang kurang baiknya juga nih ya, chair empty. Kata-katanya adalah someone is leaving your life atau ada seseorang yang meninggalkan kehidupan kamu. Tapi aku rasa ini akan jadi minor, nggak begitu nggak gitu besar pengaruhnya di kehidupan kamu Capricorn, karena ini sisanya bagus-bagus aja karena kamu fokus sama apa yang penting buat kamu. Jadi kalau memang ada orang yang menurut dia kayak ya udahlah gue pergi aja, itu kamu juga kayak dengan segampang itu let go atau membiarkan, karena bagi kamu ya percuma kamu mau kayang, mau joget-joget, mereka akan stay gitu. Bagi kamu, orang yang mau stay dalam kehidupan kamu akan stay, orang yang mau pergi dari kehidupan kamu akan pergi. Itu sih yang kamu pikirin. Dan menurut aku itu bagus, prinsip yang bagus untuk dipegang. Jadi mau siapapun pergi ataupun datang ke kehidupan kamu akan dengan mudahnya menerima itu. Itu bagus ya, dewasa. Walaupun nanti orang ini meninggalkan kehidupan kamu di 4 bulan pertama, aku rasa itu nggak akan jadi masalah buat kamu karena kamu tahu yang penting siapa di sini dan bisa fokus sama mereka, gitu. Yang ketiga ada teardrops, great personal sorrow. Jadi mungkin akan ada rasa-rasa kecewa ya, mungkin agak rada-rada menangis karena ditinggal sama yang ini nih. Nangis sebentar sih. Karena ada yang menggantikan dia juga nih, jodoh kamu juga, pasangan kamu juga. Nah, menariknya soulmates ya, aku belum nyentuh tadi. Soulmates ini memang di 4 bulan pertama ini mungkin kamu mulai berpikir gimana nih pasangan atau kehidupan kamu, relationship-nya ke depan gitu. Kalau udah ada pasangan, kalian juga akan lebih fokus sama mereka. Kalau seandainya belum ada pasangan juga, kamu berusaha untuk mengerti ketersediaan calon-calon di sekitar kamu gitu dan mencoba mengenal mereka lebih jauh. Yang di sini ada yang keempat ada kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Nah, ini sesuai sama yang aku bilang tadi ya. Mungkin kamu ngerasa nih, terutama di tahun 2020, kok 2020 sih? Sekarang 2022 loh, maaf. Jadi terutama di tahun 2020 atau 2021, soalnya di sini angka 20 ya. Aku kepikiran 2020 sih. Banyak dari kalian yang memang 2020 itu nggak bagus. Perencanaan dan eksekusinya nggak bagus. Nah, karena kalian belajar dari masa lalu, kalian langsung benar-benar ya 4 bulan pertama ini hati-hati sekali. Benar-benar hati-hati untuk membuat rencana ke depannya gitu. Secara angka menarik ya, di sini ada angka 5 dan 4 tambah 1 5. Jadi 5 itu ngomongin tentang perasaan tidak unsettled atau perasaan ngerasa tidak stabil. Mungkin itu yang kamu rasakan di 4 bulan pertama yang membuat kamu terpicu untuk membuat rencana yang jauh lebih rapi dan lebih apik gitu. Oke, itu 4 bulan pertama ya. Capricorn. Habis Capricorn aku akan bacain Aquarius. Apakah aku akan ngerekam hari ini? Kayaknya enggak, karena padat banget ya. Habis ini banyak yang personal reading sama aku. Jadi aku tuh ngerekam di sela-sela waktu aku nggak sibuk. Karena aku juga kerja kantoran. Kebetulan ini WFH, jadi bisa lah sempat-sempetin nyempil-nyempilin. Oke. Di 4 bulan kedua, di bulan Mei sampai Agustus, ya. Oke, kita pertama ada intention. Kemudian kita ada bone collector. Ini nyambung sama bacaan yang sebelumnya nih. Karena memang di 4 bulan kedua dari Mei sampai Agustus,
kamu nih banyak banget bakal melanjutkan rencana kamu yang kamu rencanakan di 4 bulan pertama tadi. Di sini ada intention, jadi bukan berarti rencana yang sudah kamu rencanakan di 4 bulan pertama nggak bisa diubah, bukan berarti kayak gitu ya. Semua tuh masih bisa berubah, tergantung gimana kamu ngejalaninnya seiring waktu berjalan. Kartu intention dengan ada lambang telur dan burung hantu ini melambangkan kebijaksanaan ya. Dan telur ini kan melambangkan sesuatu yang belum terjadi toh. Jadi maksudnya hati-hati dalam membuat niat, hati-hati dalam nyumpain orang atau memikirkan sesuatu. Karena khusus untuk kalian Capricorn ya, banyak dari kalian tuh yang kayak mikirin aja kejadian. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu benci banget sama orang. Karena itu bisa kejadian ya, dan kamu akan menyesal nanti. Terus kalau memang ada keinginan, kepengen banget, itu juga harus kamu sadari kalau kamu pengen itu kenapa. Karena kadang tuh itu kejadian dan kamu menyesal kamu ada keinginan seperti itu. Misalnya, sekarang kamu lagi gak punya pacar, terus kamu pengen banget punya pacar, tapi kamu tuh nggak spesifik gitu pacarnya mau kayak gimana. Nanti beneran ada aja orang-orang yang deketin kalian dan kalian bakal kerepotan sendiri gitu. Jadi hati-hati apa sama yang kalian pikirkan dan hati-hati sama apa yang kalian niatkan. Harus bijak. Kalau enggak itu kayak law of attraction ya, atau hukum tarik-menarik itu nanti akan mengabulkan permintaan kamu padahal kamu sebenarnya nggak mau. Di sini juga angka 22 dan angka 1. 22, 4. Ngomongin kestabilan dan bagaimana itu tergantung sama diri kamu sendiri. Bone collector. Ini lanjut dari 4 bulan pertama. Jadi di 4 bulan kedua ini kamu banyak banget momen dalam kehidupan kamu di mana kamu akan mengandalkan diri kamu sendiri. Jangan meragukan kemampuan diri kamu ya Capricorn. Karena lihat deh si nenek ini, dia tuh udah punya semua sumber yang dibutuhkan. Dari kayak tulang-tulangnya lah, kelincinya lah, kompasnya lah, jamnya lah. Artinya dia ini udah punya jam terbang yang tinggi gitu. Begitu juga dengan kamu. Banyak orang yang mengandalkan kamu juga ya. Memang ini eksekusinya akan sangat disorot. Karena memang kalian tuh punya kemampuan yang orang lain gak punya. Jadi banyak banget orang yang mengandalkan kalian gitu. Wah, hampir kebakar. Oke, tarotnya ada The Hangman. Kita punya Eight of Coins dan Queen of Coins. Lalu dari Chile Fortune Cards-nya ada 2, satu lagi please. Oke, kamu dapat banyak banget, kebanyakan. No, kebanyakan. Kenapa sih banyak banget yang pengen dapat banyak? Oke, sudah. Kita ada 4-leaf clover, ada stork, bahkan dapat 5 kalian. Dapat flowers, dapat desk, dan unicorn. Alright, jadi tadi aku jelasin sudah ya intention sama bone collector. Nah di sini ada The Hangman. Di 4 bulan kedua juga, dari Mei sampai Agustus, dia ada di bawah intention ya. Jadi gini, kamu nih ya cenderung tipenya kayak gini Capricorn. Ketika kamu lagi berpikir, merencanakan ke depan seperti apa. Bahkan ketika berpikir aja deh, itu tuh butuh waktu buat kalian untuk memikirkan pilihan atau jalan yang terbaik di sini. Nah, jadi expect aja dari bulan Mei itu kalian bakal banyak diem sih. Bakal banyak diem karena berpikir. Jadi kasih peringatan buat pasangan kalian ya, jangan sampai mereka ngerasa diabaikan atau dicuekin. Dia pikir kalian ada masalah, tapi sebenarnya enggak. Itu memang kamu aja butuh waktu untuk menyendiri dan berpikir lebih jauh lagi ke depannya mau kayak gimana. Eight of Coins juga ini bagus secara karir keuangan. Ini nyentuh walaupun kita belum bahas ke sana ya. Ini nyentuh ke sana. Secara karir keuangan tahun 2022 terutama di 4 bulan kedua, Mei pertengahan ya, Mei sampai Agustus, ini bagus buat kalian yang mau sekolah lagi atau mau skill up lagi, yang mau belajar lagi, yang mau misalnya pindah kantor untuk dapat pembelajaran baru, itu juga adalah momen-momen yang baik untuk dilakukan di 4 bulan kedua ya. Atau misalnya nggak usah pindah, tapi kalian mungkin pindah divisi atau pokoknya melakukan hal-hal yang
membuat kalian harus belajar. Itu waktu yang baik. Ya nggak harus kantor sih, mungkin kalian mau belajar jadi YouTuber gimana atau menyanyi gimana. Kalau memang ada keinginan tersebut, lakukan aja. Apalagi kalau kalian dari yang kalian lakukan itu bisa nambah uang ya. Bisnis baru, belajar juga nih oke, saat yang baik. Di sini juga ada Queen of Coins, jadi secara keuangan juga aman. Kalau seandainya kalian memulai bisnis baru di sini atau memperbaiki bisnis atau memperluas bisnis, ini juga bagus. Ini juga bagus ya. Karena secara uang juga nggak akan gitu terpengaruh karena lebih stabil nih. Kalian udah ada uang simpenan, jadi lebih stabil dan ya udah aman-aman aja kalau kalian mau langsung go gitu. Di sini ada 4-leaf clovers, jadi dia bilang great good fortune. 4 bulan kedua kalian akan banyak diberkahi keberuntungan ya. Yang kedua juga aku belum baca loh tadi ini bawahannya apa. Di sini ada news of a birth or new business opportunity. Yang seperti aku bilang tadi, memang di 4 bulan kedua ini saat yang baik kalau kalian mau memulai project yang baru atau bisnis baru ya. Terus yang ketiga kita ada desk, pay attention to your work. Memang menjadi salah satu topik di 4 bulan kedua adalah kerjaan. Jadi perhatikan kerjaan kalian, jangan terlalu mengabaikan atau menggampangkan. Yang keempat kita ada unicorn. Use your intuition to make beneficial changes. Nah, dia bilang, pakai intuisi kamu untuk buat keputusan yang menguntungkan buat kamu. Nah, intuisi kamu nih jangan diabaikan juga ya. Feeling kamu tuh banyak benernya loh. Terutama untuk di hal-hal yang penting seperti bisnis. Atau ya, kehidupan misalnya. Pasti ketika kamu harus memilih sesuatu ya, antara A atau B, antara 1 dan 2. Dan yang terakhir kita ada flowers, happiness. Kebahagiaan. Aku merinding sekali. Aduh, 4 bulan kedua ini memang kamu bahagia banget sih dan beruntung ya. Banyak hal yang terjadi sesuai sama ekspektasi dan keinginan kamu, Capricorn. Gitu. Gini loh, aku kalau bacain orang, kalau personal reading tuh aku pakai kartu sebanyak ini juga. Dan affordable banget. Penasaran gak sih buat kalian yang penasaran kayak gimana karir kalian ini itu gitu, langsung hubungin aja di Instagram aku @dextra_tarot ya. Oke dong, mantap. Sekarang kita ke 4 bulan terakhir dari September sampai Desember. Capricorn, 4 bulan terakhir dari bulan September sampai Desember kita ada 4 chakra, Archangel 1, 2, 3, 4 hati. Dan yang kedua kita punya Magician, Magician and the Mirror. Di 4 bulan terakhir dari September. By the way, tadi 2 bulan pertama udah deh secara nomor lagi aku udah bilang ya. Aku pikir aku lupa. Di sini ada 3 tambah 8, 11, 5 tambah 3, 8. 11 dan 8. Mungkin itu angka yang signifikan buat kalian di 4 bulan terakhir itu. Kalau kita lihat 8 itu 11 itu di bulan November ya. Mungkin Agustus November nih. Saat-saat yang penting buat kalian. Jadi 4 chakra ini ngomong tentang hati, ada di hati, di dada ini. Jadi ini 4 bulan terakhir nih, kamu mungkin diminta untuk lebih terbuka ya hatinya ya, dalam menerima masukan atau menerima kesempatan, atau bahkan bagi yang belum punya pasangan, kalau ada orang yang mendekat ke kalian dan menawarkan hatinya, itu jangan langsung ditolak Capricorn. Walaupun misal kamu tahu kalau ini bukan tipe gue sih ini gitu kan, tapi ya dicoba dulu aja, dibuka dulu aja hatinya, coba kita dengerin proposalnya kayak gimana, presentasinya kayak gimana gitu. Jadi jangan langsung ditutup gitu ya, oke? Dan coba lebih empati sama orang-orang di sekeliling. Coba itu. Kamu karena nggak pernah tahu kan, ketika kamu menolong orang dengan mendengarkan cerita mereka atau kayak nolongin mereka dalam bentuk yang lain gitu, kamu nggak tahu di masa depan mereka akan timbal baliknya seperti apa gitu. Entah lewat mereka atau lewat yang lain ya. Karena kan karma itu selalu bergulir gitu. Nggak harus dibayar dari orang kita tolong, tapi bisa juga lewat orang lain. Bentuknya bisa macam-macam. Kemudian kita ada Magician and the Mirror. Wajar ini terjadi di 4 bulan terakhir, karena 4 bulan terakhir ini, terutama menjelang akhir tahun, banyak dari kalian tuh yang menggunakan waktu kalian untuk refleksi. Bukan refleksi pijet ya, Pak, Bunda, Ayah, Bunda. Saudari-saudara sekalian. Tapi ini maksudnya refleksi ngaca gitu. Kontemplasi. Atau kayak
Refleksi diri, iya refleksi diri, karena ada mirror di sini. Kalian mulai menimbang-nimbang kayak apa yang sudah saya lakukan selama setahun terakhir ini, pilihan-pilihan apa yang aku ambil, dan efeknya ke depan seperti apa. Ini kayaknya masa-masa dimana kamu akan diem lagi nih. Dan bikin mungkin bikin pasangan kamu juga bingung ya, kenapa nih dia diem lagi nih. Ya karena banyak yang kamu pikirin. Karena kehidupan kamu tuh gak cuma buat kamu doang. Terutama karena alasan keluarga tadi ya. Kamu pengen banget membahagiakan mereka dan bikin suasana jauh lebih baik. Wow, sudah 20 menit dan kita masih ada di sesi pertama. Capricorn dari September sampai Desember. Kita punya Knight of Cups. Terus kita punya The Hermit. Akan masuk ke masa-masa Hermit lagi. Masa-masa di mana pasangan kamu akan bingung kenapa dia diem lagi. Padahal nggak ada masalah sama siapapun. Kalian aja yang banyak mikir. 4 bulan terakhir. Oke. Kita ada Claw, Close Up, dan Purse. Kita udah bahas ini tadi ya. Kemudian kita ke Knight of Cups. Yang ini tadi ku bilang nih, banyak. Gila loh, emang kalau bacain tarot tuh kayak sinkron banget ya, synchronicity-nya. Ini yang ku bilang tadi, akan ada orang yang menawarkan hatinya. Menawarkan hati ini maksudnya kayak, ya gue suka sama lo gitu. Atau misalnya menawarkan bantuan, atau menawarkan banyak orang yang tiba-tiba membuka hatinya sama kalian dan itu bikin kalian gak nyaman. Tiba-tiba ada yang curhat lah, tiba-tiba ada yang, nih maksudnya apa ini, tiba-tiba curhat meminta duit gitu kan. Ya ada aja yang kayak gitu, karena kan berusaha untuk dapat simpati kalian ya. Tapi gak ada salahnya kok bantuin mereka kalau kalian mau dan kalau kalian mampu gitu ya. Terus di sini ada The Hermit, seperti yang aku bilang tadi, banyak yang refleksi di akhir tahun dan akhirnya memilih untuk daripada pesta-pesta, kamu memilih untuk ngabisin waktu kamu untuk refleksi, menilai apa yang sudah terjadi dan mau kamu apa ke depannya gitu loh. Kalian hati-hati sih memang orangnya ya. Terus yang terakhir ada Two of Cups. Menariknya memang di akhir tahun nih Two of Cups, kalau secara dealing atau maksudku secara keuangan dan karir, banyak yang justru tanda tangan atau deal bisnis itu terjadi di akhir tahun. Ini juga bisa ngomongin tentang jadian ya, hubungan yang jadi gitu. Pacaran atau jadian tuh banyak juga terjadi di akhir tahun gitu ya. Jadi bagi kalian yang zomblowati, zomblowen, bakal punya pacar di akhir tahun. Lama ya Chin, ya sabar. Kemudian dari Fortune Cards kita ada Claw, be careful, do not take risk. Jadi ini kayak catatan sampingan, hati-hati jangan ambil resiko, oke? Nggak usah disuruh, kan juga udah kayak gitu sih. Kemudian ada Dog Close Up. Kita ada close up di sini. Jadi ini pleasure with the close friends. Tadi kepotong nggak ya? Udah aku ulang aja kali ya. Aku nggak tahu nih kepotong atau nggak gara-gara barusan ada notifikasi 20% left HP ku. Jadi tadi aku udah bilang nih ya, be careful to not take risk. Jadi jangan ambil resiko. Hati-hati sih. Kemudian yang kedua ada dog close up, pleasure with a close friends. Jadi ini mungkin yang curhat juga dari temen ya. Jadi bakal banyak habisin waktu sama teman juga, teman dekat. Dan yang terakhir ada purse, pay attention to your finances. Jadi hati-hati sama keuangan kalian. Ya, 4 bulan terakhir. Gitu. Oke, sekarang kita ke love and relationship. Aku paling suka bahas itu. Kalian suka gak sih, kan ngomongnya ribet banget. Kalian suka gak sih kalau dibacain panjang-panjang gini? Aku jujur kalau dibacain sepanjang ini seneng banget sih. Lama gitu kan, puas banget 30 menit gitu. Aku juga sesinya, aku hitung waktu sih, rata-rata 30 menit. Dan bisa sepanjang ini dan sebanyak ini. Jadi bagi yang punya pertanyaan, lagi galau, langsung aja DM Instagram aku Dekstra Tarot dan kita langsung booking personal reading. Oke, mantap jiwa. Capricorn tuh rame gak sih yang nonton? Kayak sepi deh Capricorn tuh kalau di aku. Banyak gak sih Capricorn yang nonton zodiak-zodiak gini? Anyway, untuk love life Capricorn di 2022 ya, kita ada by the book. Lalu kita ada magic prayer. Aku paling suka bacain love life karena
Kartuku tuh banyak banget yang bahas tentang relationship. Dan aku paling suka kalau dengan orang curhat tentang percintaan. Kemudian kita ada strategi. Capricorn dan strateginya. Kenapa menjadi kata kunci di bacaan kali ini? Strategi ya, strateginya kuat nih. Kita ada thriving. Oke. Flirt. For yourself. Getting to know each other. Iya, I can feel that. Sudah berasa, Bunda. Terus ini, kalau kalian ikutin aku nih, deck terbaru aku nih. Dari Fast Oracle Cards. Dia indie deck dan very very pretty kan. Boxnya cantik banget. Kita punya anxiety. Waduh, apa ini? Udah anxiety aja nih. Kemudian dari tarotnya, love life kalian ada Five of Pentacles. Kemudian kita ada Five of Cups. Kemudian kita ada Justice. Oke. Muat, mejanya muat. Oke, kita ada by the book, Magic Prayer, ada strategy, ada thriving, ada flirt, free yourself, getting to know each other, Five of Pentacles, Five of Cups, dan Justice, dan Anxiety. Love life-nya complicated ya bun. Gila, gue nafasnya nggak berhenti-berhenti nih dari tadi. Iyalah, aku nggak mati. Maksud gue ngos-ngosan, aku mau minum tapi nanggung lah. Jadi by the book ya, untuk kalian, seperti yang aku bilang tadi, kayaknya kalau masih jomblo nih, bakal dapet pacar tuh di akhir-akhir tahun ya. Kalau seandainya yang lagi PDKT atau misalnya lagi udah punya pasangan tapi belum jadi atau yang udah punya pasangan, intinya adalah dengan by the book ini, kan namanya kita walaupun udah berpasangan ya, udah punya suami istri gitu, tetap kan kita tuh terus belajar tanpa henti ya kan, mengenali pasangan kita lebih jauh, dan kan maunya tuh terus saling mengenal dan berprogres atau kemajuan, selalu ada kemajuan. Selalu ada konflik dan selalu kita mengharapkan ada kemajuan kan. Nah, ini di tahun 2022, by the way angkanya ada 11, 2, 5, 3. Mungkin itu penting buat kalian. Balik lagi, ini 5 juga ya. Jadi ini ngomongin kalau relationship mungkin akan banyak konflik juga. Tapi konflik ini juga nggak yang sampai bikin berantem besar juga sih. Cuman dengan adanya by the book, ini ngomongin tentang kesabaran juga. Karena semuanya itu butuh proses. Lihat nggak sih? Ada gajah kecil, gajah medium, gajah besar. Dan gajah besar yang nuntun di depan. Jadi memang ini butuh proses gitu. Untuk mengenali pasangan kamu lebih jauh, itu tuh butuh proses. Nggak bisa tiba-tiba instan baru kenal kemarin. Langsung kayak kalian bisa mengenal dia udah 10 tahun gitu. Nggak bisa. Ya, sabar. Ini antara kamu yang ke pasangan kamu atau kamu ke pasangan kamu nih. Ini switchable banget nih. Kemudian di sini ada magic prayer dan strategi. Terutama kalau kalian ada yang pengen banget punya pacar atau ada pengen banget suka sama orang dan pengen dapet gitu ya. Memang harus banyak doa dan banyak strateginya juga di sini. Ini yang bikin kamu cukup anxiety ya, cukup khawatir, ngerasa kayak, lihat nggak sih? Ini diikat tangannya ya. Kayak di borgol. Dan ini yang bikin kamu tuh ngerasa kayak terjebak. Karena kamu takut banget ini gak kejadian. Antara takut gak kejadian atau takut apa yang sudah kamu lakukan tuh tidak berhasil dan jadi percuma. Kayak gitu tuh. Apalagi kalau lama prosesnya. Apalagi kalau ngikutin norma yang berlaku. Lama banget gak sih? Ribet banget. Kenapa gak langsung jadi aja? Gitu tuh kalian mikirnya. Nah, ini sebelahan ya, ini bukan kebetulan, ini menarik banget nih. Jadi kan dia ngerasa terikat dan ngerasa terjebak gak ada pilihan. Tapi kalau kita perhatikan, kuncinya tuh ada. Kuncinya tuh bukan diumpetin atau gak ada gitu. Memang ada dan itu ada di depan mata kalian. Dan di sini juga, free yourself. Lihat gak si unicorn ini? Dia kan makhluk hebat ya, makhluk magical. Dikasih kayak pagar sependek ini kan dia bisa loncat gitu. Nah inilah, kekhawatiran inilah nih yang ada di pikiran kalian yang membuat kalian merasa terbatas. Padahal mah
itu cuma ada di pikiran kalian. Bisa lo tinggal loncat, bisa lo tinggal ambil kuncinya terus buka gitu. Jadi ini ngomongin, jadi kekhawatiran kalian tuh cuma ada di pikiran, belum tentu bener gitu ya. Jadi untuk awal-awal tahun nih, terutama kalau yang lagi hubungan lagi renggang sama pasangan ya, mungkin awal-awal tahun nih kamu ngerasa sangat tersiksa. Lihat gak sih, kakinya puntung satu, musim dingin, ceweknya juga bajunya compang-camping. Ini ngomongin tentang masa-masa sulit yang mungkin akan kalian hadapi di awal-awal tahun. Mungkin kayak 4 bulan pertama, 5 bulan pertama ini ya. Tapi buat kalian yang sudah berpasangan, jangan langsung memutuskan untuk selesai atau bubar. Ini memang ujian buat kalian, harus bersabar. Masalah apapun yang menimpa, terutama bagi kalian yang sudah berpasangan dan lagi ada masalah keuangan, bersabarlah ya, berurutan gitu. Dan ketika itu terjadi, please anggap itu sebagai ujian kalian sebagai pasangan gitu loh, sebagai partner yang tumbuh kembang bersama gitu. Jangan langsung menyerah, jangan langsung fokus sama hal-hal yang jeleknya aja. Masih banyak hal-hal baik yang masih bisa disyukuri kayak gitu. Tuhan itu nggak tidur ya. Karma baik, karma buruk itu terus berjalan. Law of attraction juga berjalan. Jadi jangan pernah khawatir kekurangan. Karena selama ini berbuat baik dan banyak bantu orang, yang hadir ke kamu juga yang bagus-bagus aja. Ini ngomongin tentang waktu aja sih, gitu. Terus di sini ada thriving. Jadi kan ujung-ujungnya juga kalian akan ada di posisi dimana kalian menang gitu loh. Kalian hidup lagi. Jadi nggak usah khawatir. Terutama bagi kalian yang mungkin yang berpasangan tadi ya, kalian tuh nggak cuma akan memenangkan diri kalian sendiri, tapi juga orang-orang yang kalian sayangi, termasuk pasangan dan keluarga kalian, gitu, ya. Seperti yang aku bilang tadi, di sini ada getting to know each other ya. Jadi mau seberapapun kalian kenal pasangan kalian udah 10 tahun, 20 tahun, akan ada hal-hal yang kalian akan baru temui gitu. Jadi jangan kaget, karena namanya juga ya kita terus belajar gitu. Jangan menganggap kalau kita udah tahu semuanya. Belum tentu sayang, belum tentu. Ya. Terus menariknya juga ada flirt di sini. Jadi ini salah satu cara untuk bikin hubungan kamu dan pasangan kamu tuh jadi lebih ringan dan lebih bisa bertahan gitu ya. Jadi please make it light atau dibikin ringan, jangan semuanya dibikin serius gitu loh. Orang stres juga Capricorn. Kamu doang sih yang si domba emang kuat-kuat aja. Tapi semua orang nggak bisa gitu. Gitu. Aku lapar, aku belum makan. Tapi demi kalian. Oke, sekarang coba kita ke kemana? Ke karir keuangan ya. Karir keuangan Capricorn di 2022. Kita punya, oh my goodness, by the book lagi. Wah, bisa sama loh. Set Embrace, waduh. Jangan sedih-sedih lah. Relationship kayak gitu, keuangan kayak gitu. Jangan sedih-sedih, ini ngomongin waktu aja Capricorn. Jangan terlalu banyak bersedih. No, aku mau ngambil ini aja. Capricorn karir keuangan 2022 ya. Kita ada man holding coin. See, semuanya itu akan terjadi ketika memang waktunya. Memang awal ini ya kamu ngerasa harus sangat-sangat sabar karena semuanya bertahap dan itu bikin kamu sedih. Awalnya sedih, tapi mungkin kamu sadar kalau, atau mungkin kamu ingat bacaan aku ini, nanti mungkin ngecek lagi. Untuk kamu ingat kalau aku pernah ngasih tahu untuk tidak selalu melihat ke hal-hal buruknya aja, tapi kalau bisa lihat ke hal yang baik, kenapa enggak? Barusan aku ngeliat timingnya 3355. Waduh, apa tuh? Coba di Google. Di sini ada angka 11, angka 9, dan angka 8. 7. Mungkin 7 kayak berarti buat kalian ya. Nah, tapi pada akhir tahun nih, akhirnya kalian tuh bisa meminang hasil keuangan kalian nih. Bahkan kalian bisa pamer loh. Lihat nih, uang gue gede kan. Gila gak sih? Pose gue cakep banget gak sih? Keren banget gak sih gue? Kayak gitu loh. Mungkin di awal-awal kayaknya sedih gitu ya. Karena orang-orang kok cepet banget, kok aku belum. Ya memang waktu orang tuh beda-beda. Timing orang tuh beda-beda. Termasuk kalian Capricorn. Jadi mungkin bakal manennya tuh di akhir tahun. Gitu.
Kita ada Knight of Coins. Ini ngomongin tentang kesabaran. Ngomongin seolah-olah tuh tidak berjalan. Enggak, semua berjalan, cuma memang pelan. Ini jadi ngomongin tentang slow but steady atau lambat tapi pasti. Lebih baik seperti itu daripada cepet-cepet tapi gerasak gerusuk tumpah semua. Gitu. Kemudian kita ada Nine of Coins sih. Untuk bisnis kalian, ya karena ini general ya, jadi ada nggak semuanya resonate gitu. Jadi bagi kalian yang punya bisnis ya, ini tahun yang baik yang seperti aku bilang tadi, tahun yang baik untuk investasi, juga tahun yang baik untuk fokus sama apa yang mau kalian lakukan, terutama yang berhubungan sama cuan ya. Jadi kalau mau buat bisnis sendiri atau usaha yang berhubungan sama apa sih dimana kalian mimpin itu baik sih, atau project sampingan juga oke. Terus di sini ada Four of Cups. Oke, menarik ya. Ngomongin tentang karir dan keuangan. Dan di sini ada Four of Cups. Jadi, jangan sombong. Jangan sombong, Capricorn. Mentang-mentang kamu banyak dapat duit nih. Tiba-tiba dapat tawaran. Lo mau nggak kerja bareng gue? Lo mau nggak ini itu? Kamu tuh langsung kayak, enggak lah, gue cukup lah. Udah ada uang kayak gitu. Jangan. Diperhatikan dulu. Apakah ini bagus ya? Apakah ini memang bagus buat kalian? Ataukah hanya orang-orang yang tertarik dengan harta kalian terus ingin ngambil gitu. Jangan terlalu netting juga sih, jangan terlalu negative thinking ya. Sesuaikan lah, diperhatikan aja deh. Profesional aja gitu. Sekarang kita ke tahap terakhir, sesi terakhir. Pesan buat kalian para Capricorn di 2022. Di sini ada time to give rather than take. See, ingat nggak tadi aku sempat bilang ini. Jadi ini jangan lupa untuk berbagi juga ya, bantuin orang-orang. Karena kamu nggak tahu nih efek kedepannya seperti apa. Itu New Moon in Virgo. Secara timing di tahun 2022 yang signifikan buat kalian ada di bulan Oktober, September-Oktober. Kemudian kita punya look at the bigger picture, full moon in Sagittarius. Jadi kalau kamu lagi mengalami kesulitan untuk menempatkan diri kamu, coba kamu tarik langkah mundur ke belakang dan coba lihat keseluruhan tuh sebenarnya apa yang terjadi dan maksudnya gimana. Cara timing full moon in Sagittarius tuh ada di bulan Oktober, if I'm not mistaken. Abis sebelum ini apa? Taurus. Ya, bulan Oktober. Oktober kan sama nih, Oktober juga. Dan yang terakhir kita punya Prosperity Lies Ahead, New Moon in Taurus, ada di Mei. Tadi sama yang seperti aku bilang ya. Starting mulai dari Mei, kehidupan kalian akan membaik secara keuangan juga. Prosperity ini ngomongin tentang kekayaan kalian atau berkah kalian ini banyak nih di bulan Mei kelihatan. Kemudian pesan selanjutnya ini dari kartu apa ini namanya? Soul's Journey. Ya. Kita ada gratitude, I'm thankful for this life and the opportunities that it presents. Jadi, jangan lupa untuk bersyukur, seperti yang aku bilang tadi kan. Jangan selalu melihat yang buruk-buruknya aja, tapi juga kita harus sebaiknya bisa melihat yang baik-baiknya. Jadi dari situ kita bisa bersyukur. Kemudian, ada ini, karma. There is nothing from a past life that can't be addressed in the current life. Nah, dari tadi aku nyebut karma terus kan. Jadi memang ini saat yang baik untuk menanam karma baik gitu loh. Jadi jangan karma buruknya aja yang kita lakukan. Sebisa mungkin kita selalu menanam karma baik supaya efeknya itu yang kita tuai nanti juga baik ke kita nanti. Kayak gitu loh. Nah, kalau kalian suka sama videonya, please like, comment, subscribe. Apa? Subscribe Instagram. Kok Instagram? YouTube aku, juga please follow Instagram aku @dextratarot. Kalau kalian suka videonya kayak gini ya, aku kalau bacain personal reading juga sebanyak ini kartunya. Aku nggak batasin kartu dan batasin jenisnya. Jadi yang mau personal reading bisa langsung hubungin Instagram aku @dextratarot, langsung DM aja. Sangat-sangat murah, sangat-sangat affordable buat yang kayak gini sebaik ini. Promosi dong, mantap. Okay, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye Capricorn, stay safe.